pengertian zakat itu sendiri. Secara bahasa, zakat bermakna an-numuwah, yang berarti tumbuh dan berkembang. Setiap orang yang zakat itu mereka nggak akan jatuh miskin, nggak akan jatuh bangkrut hanya karena melakukan zakat. Justru orang-orang yang suka zakat itu mereka malah hartanya terus berkembang, terus mengalir, karena ya ada keberkahan di dalam sebuah pelaksanaan zakat itu. Yang kedua, zakat bermakna toharo, yang berarti suci. Dengan seseorang melakukan zakat itu berarti mereka proses menyucikan diri, proses menyucikan hati, menyucikan jiwa, perasaan-perasaan dengki, perasaan iri, sombong, dan lain sebagainya. Nah, secara istilah, menurut para fuqaha, itu bermakna penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam sebuah harta. Nah, berarti dalam setiap harta seseorang itu terdapat hak-hak yang wajib diberikan kepada orang-orang fakir atau orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, contohnya, misal seseorang punya peternakan. Nah, kalau misal sudah mencapai kesempurnaannya, sudah mencapai tamlik, kesempurnaan kepemilikannya, itu berarti peternakan tersebut harus dikeluarkan zakatnya. Zakat merupakan penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam sebuah harta. Nah, hakikat harta itu sendiri, yang pertama, harta merupakan kepemilikan yang hanya di tangan Allah. Nah, berarti harta yang kita miliki, harta yang seorang miliki, hakikatnya itu milik Allah. Berarti semuanya harus kembali kepada Allah. Nah, caranya yaitu dengan memberikan hak-hak orang lain atau hak-hak orang fakir yang terdapat di dalam harta kita. Yang kedua, harta merupakan amanah dari Allah. Kita diberi amanah harta yang berlebih, maka kita harus memanfaatkan harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Caranya dengan pendistribusian rezeki, yaitu dengan melaksanakan sedekah, dengan menunaikan zakat, seperti itu. Yang ketiga, harta merupakan fitnah. Nah, fitnah di sini itu maksudnya ujian atau cobaan. Seseorang yang memiliki harta yang berlebih itu bisa menjadikan ujian bagi seseorang. Harta yang berlebih itu bisa menjadikan ujian atau cobaan bagi seseorang. Nantinya orang itu akan bersyukur kepada Allah atau malah akan kufur nikmat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu dasar hukum zakat. Yang pertama bisa teman-teman lihat ada 3 yang menjadi dasar hukum zakat. Yang pertama dalam Quran surat An-Nisa ayat 77 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Dan yang kedua ada dalil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Dan yang terakhir dari Quran surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
wa ma ataitum mir zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mud'ifun, yang artinya dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ya, dalam pembahasan ini perintah dasar hukum zakat sifatnya wajib, dan paragraf selanjutnya itu dijelaskan bahwasanya dalam ranah pembahasan usul fikih mengenai lafaz yang mewajibkan seorang untuk menunaikan zakat terdapat pada lafaz berupa fi'il amr atau perintah, yaitu berupa tuntunan mengerjakan dari yang lebih atas kepada yang lebih bawah. Beberapa kaidah yang berkaitan dengan amar atau perintah ini adalah sebagai berikut, yang menjadi prinsip dasar dalam perintah adalah wajib, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan tidak wajib, seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 77 ya, yang tadi di atas, yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat, tunaikan zakat. Nah, dalam pembahasan tersebut maksudnya adalah sifat dari dalil ini sendiri yang mengatakan bahwasanya keluarkanlah zakat itu wajib. Dan juga mengapa demikian, karena setahu saya ya, kalau dalil itu bersifat qot'i itu sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi hukumnya. Adapun ketika hukum tersebut bisa dirubah itu tergantung pada kondisi pada saat itu. Dan juga zakat termasuk dalam rukun Islam ya, rukun yang harus dilaksanakan oleh orang Islam. Jadi salah satu juga yang menjadi dasar kuat sebagai bahwasanya hukum zakat itu wajib. Dan ada sebuah kaidah dalam usul fikih yaitu al-fardu afdhalu minal nafli ya. Ini kaidah usul fikih, qawaid fikih yang artinya fardu itu lebih utama daripada yang sunnah. Jadi sesuatu yang sifatnya wajib ya, yang ditentukan dalam syariat itu lebih utama daripada yang sunnah. Sesuatu yang sunnah ya boleh dilakukan atau tidak. Nah, dari penjelasan tersebut, kaidah ini dipahami bahwa perbuatan fardu atau wajib lebih utama dari perbuatan sunnah. Adapun ada beberapa contoh ya, contoh perbuatan sunnah lebih utama dari perbuatan wajib. Nah, ini sebuah contoh yang mana perbuatan sunnah itu lebih utama ya daripada wajib. Pertama, pembayaran utang yang dalam kesulitan lebih utama daripada menunda pembayaran. Bebasan hukumnya sunnah, sedangkan penundaan hukumnya wajib. Lah, di sini diterangkan bahwasanya pembebasan itu ya, pembebasan utang tersebut hukumnya sunnah, akan tetapi sedangkan penundaan hukumnya itu wajib, seperti dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala ya, Quran surat Al-Baqarah 28. Kedua, memulai memberi salam hukumnya sunnah ya, tetapi lebih utama daripada yang menjawab, walaupun hukum menjawab salam adalah wajib. Ini hanya sebuah contoh. Wudhu sebelum masuk waktu sholat itu sunnah, dan itu lebih baik daripada wudhu ya, wudhunya kan wajib karena telah memasuki waktu pas sholat fardu tersebut. Sebelum masuk waktu mengandung beberapa kemaslahatan. Dalam hal ini sifat dari zakat sendiri kan wajib ya bagi orang-orang muslim, karena dalam ketentuan syariatnya sendiri sudah jelas, dan perkara sunnah tidak boleh diutamakan dengan ditinggalkannya perkara yang wajib. Tetapi ada beberapa tadi ya, contoh di atas, perkara sunnah yang lebih utama dilakukan terlebih dahulu, seperti tadi membayar hutang, kita memberikan salam, walaupun hukumnya itu sunnah tapi itu lebih utama daripada menjawabnya, walaupun menjawab salam itu wajib. Dan yang terakhir, wudhu
wudhu sebelum waktu sholat masuk itu sunnah hukumnya, akan tetapi lebih utama dan daripada pas wudhu pas waktu sholat itu datang. Akan tetapi dalam ranah ini untuk zakat sendiri sifatnya karena salah satu rukun Islam juga, itu lebih utama daripada perkara-perkara yang lain. Karena jika rukun Islam tidak terpenuhi, ya maka kuranglah, rukun Islamnya kurang. Oke, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai hikmah zakat ditinjau dari aspek aksiologi. Aksiologi adalah suatu pendekatan yang berusaha memahami hukum dari segi manfaatnya, baik berupa pragmatisme hukum maupun kemaslahatan dalam arti substansinya. Dalam perspektif falsafah hukum Islam, kemaslahatan yang dituangkan oleh hukum berupa tujuan hukum yang memelihara atau melindungi agama, akal, jiwa, keturunan, harta kekayaan, atau dapat disebut sebagai maqasid asy-syariah. Dalam perspektif filsafat ilmu, pada dasarnya fungsi dan kegunaan suatu ilmu adalah untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi manusia. Begitu juga dengan hukum Islam. Dengan keberadaan aturan yang bersumber dari hukum Islam itu sendiri berfungsi untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi manusia dalam menangkap maksud Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan zakat, maka aksiologi berfungsi sebagai membimbing manusia dalam menangkap maksud Allah Subhanahu wa taala secara benar. Artinya, dengan seseorang mempelajari serta memahami dasar-dasar hukum yang ada dalam filsafat, maka seseorang dapat memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Secara detail, ada beberapa aspek filosofi hikmah zakat yang diwajibkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya, pertama yaitu mensucikan jiwa dan sifat kikir. Ketika seorang muslim mengeluarkan zakat semata-mata menurut perintah Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhonya, akan mensucikannya dari segala kotoran dosa secara umum, terutama sifat kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 100. Bagi seorang mukmin, kita harus berusaha menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri, sifat keangkuhan, sifat kikir, serta sifat-sifat tercela lainnya. Nabi Muhammad SAW dalam khutbahnya mengatakan, "Takutlah kamu sekalian pada sifat kikir. Sesungguhnya rusaknya umat sebelum kamu karena sifat kikir ini. Mereka diperintahkan kikir, mereka pun kikir. Mereka diperintahkan memutuskan hubungan persaudaraan, mereka memutuskan tali persaudaraan. Mereka diperintahkan berbuat aniaya, mereka pun melakukan perbuatan aniaya." Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Hikmah yang kedua yaitu berinfak dan memberi. Adat atau kebiasaan dapat memberi sebuah efek yang dalam bagi akhlak manusia. Seorang muslim bersiap-siap memberi infak dan mengeluarkan zakat, entah itu zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat peternakan, ataupun zakat fitrah. Seorang mukmin yang memiliki sifat-sifat seperti ini, maka sebagai mukmin muttaqin dalam pandangan Quran. Hikmah yang ketiga yaitu mengembangkan harta. Secara lahiriah, ketika kita mengeluarkan zakat, maka harta kita akan berkurang, bagaimana akan bertambah banyak dan berkembang. Tetapi bagi orang yang mengerti di balik itu semua, hakikatnya harta kita itu akan bertambah dan berkembang secara keseluruhan. Kita jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dan menyuburkan. Apa kita ketahui sebab-sebabnya? Allah akan memberi dengan anugerahnya kepada setiap orang yang dikehendakinya, dan Allah itu maha luas anugerahnya. Hikmah yang keempat yaitu zakat dapat mengembangkan harta.
Zakat membersihkan dan mensucikan serta mengembangkan harta. Karena berhubungannya hak orang lain dengan harta, maka harta kita akan bercampur atau kotor. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan cara mengeluarkannya. Dalam sebagian riwayat dikemukakan, terkadang telah diwajibkan zakat pada hartamu, kemudian engkau tidak mengeluarkannya, maka harta yang haram akan menghancurkan harta yang halal. Hikmah zakat yang kelima yaitu zakat tidak dapat mensucikan harta yang haram. Harta yang halal adalah harta yang didapatkan atau yang sampai ke tangan pemiliknya itu dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti bekerja. Sedangkan harta yang kotor adalah harta yang didapatkan atau yang sampai ke tangan pemiliknya itu dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, seperti mencuri, mendapatkan uang riba dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Suci. Ia tidak menerima sesuatu kecuali yang halal. Hadis riwayat Imam Muslim. Hikmah yang keenam yaitu zakat dapat mengembangkan kekayaan batin. Seseorang yang melakukan kebaikan atau memberikan apa yang ada di tangannya untuk membangkitkan saudara seagama atau sesama manusia, maka orang tersebut akan luas jiwanya. Hikmah yang ketujuh yaitu zakat sebagai ungkapan rasa syukur terhadap nikmat harta yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Imam Al-Ghazali pernah berkata, Allah senantiasa memberikan hambanya, baik yang berhubungan dengan dirinya atau dengan hartanya. Hikmah yang ke-8 yaitu zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Dalam hadis diriwayatkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang-orang yang kaya untuk memanfaatkan harta-harta mereka dengan kadar yang mencukupi orang-orang muslim yang fakir. Sungguh orang-orang fakir sekali-kali tidak akan lapar atau bertelanjang kecuali karena perbuatan orang-orang yang kaya. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghisap mereka dengan hisap yang keras dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Hikmah zakat yang ke-9 yaitu zakat menjaga dan memelihara harta dan incaran mata dan tangan para pendosa. Nabi SAW bersabda, perihalalah harta-harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang yang sakit kalian dengan bersedekah, dan persiapkanlah doa untuk menghadapi malam petaka. Hikmah zakat yang ke-10 yaitu adanya perintah dalam zakat sendiri dapat membantu para mustaqik dari berbagai kesulitan hidup, misalnya biaya pendidikan atau biaya kehidupan. Hikmah zakat yang ke-11 yaitu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Hikmah zakat yang ke-12 yaitu untuk mengakrabkan silaturahmi dan menjinakkan hati serta meneguhkan kecintaan di antara sesamanya. Hikmah zakat yang ke-12 yaitu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah zakat yang ke-13 yaitu mengurangi kesenjangan antara kaum yang punya dengan kaum yang tidak punya. Hikmah zakat yang ke-14 yaitu terhindar dari api neraka di akhir kelak.